Hai teman-teman di seluruh Nusantara, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box. Untuk keluhan dari freezer box ini, di ruang freezer nampak terlihat tidak bisa membeku, sehingga saljunya ini rontok secara tiba-tiba. Nah, seperti ini. Di bagian dindingnya saya raba tidak ada terasa dingin. Dan ini kita akan lakukan pengecekan di mana letak kerusakan dari freezer box ini. Kita menuju ke bagian belakang terlebih dahulu. Di bagian belakang terdapat spesifikasi model yaitu MD37W, arusnya di 1,8 ampere menggunakan refrigerant R290. Kemudian kita beralih ke dapur pacunya. Di bagian ruang mesin ada beberapa skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu. Oke, di bagian ruang mesin nampak motor fan pada kondensornya aktif. Pipa pres saya raba tidak ada terasa panas. Namun fan-nya berfungsi. Lalu filter saya raba juga tidak ada terasa hangat. Untuk mesin kompresor, ini menggunakan mesin kompresor SU50W U1 yang kategorinya adalah 1/4 PK. Baik, saya akan langsung melakukan pengecekan terlebih dahulu. Apa penyebab dari freezer box ini sehingga menjadi tidak dingin? Ada baiknya saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya saat running ini. Untuk arusnya menunjukkan di skala 0,6 ampere. Sedangkan nameplate menunjukkan di 1,8. Sudah pasti ini ada indikasi kebocoran pada sistem. Maka dari itu saya cabut dulu sumbernya. Saya akan lakukan pengecekan di mana letak kebocorannya ini. Apakah di bagian evaporator atau mungkin di pipa kondensornya. Ya. Caranya seperti biasa, di bagian filter dryer saya akan buatkan lubang dengan menggunakan paku untuk memberikan sedikit pipa kapiler. Dan saya akan buatkan lubang di bagian filter dryer ini untuk memastikan apakah ada kandungan gas freon pada sistem ini pada saat saya berikan lubang. Oke, saya buatkan lubang dulu. Dan ternyata tidak ada kandungan gas freon pada sistem. Jadi sudah pasti ini indikasi ada kebocoran. Selanjutnya saya pasang sedikit pipa kapiler pada filter dryer dan nanti saya akan lakukan pengelasan
Lalu saya buatkan pentil pengisian freon pada mesin kompresor, yang mana saya akan potong dulu untuk pipa pengisiannya ini. Akan saya pasangkan pentil pengisian. Oke, sudah terpotong. Selanjutnya saya pasangkan pentil pengisian pada mesin kompresor ini. Tinggal saya lakukan pengelasan terlebih dahulu untuk pipa kapiler di filter dryer dan pentil pengisian di mesin kompresor. Baik, untuk melakukan proses pengelasan saya menggunakan las portable saja. Dalam hal proses pengelasan, kita harus pastikan tidak ada kandungan gas freon pada sistem. Dan apabila sudah merasa yakin tidak ada kandungan gas freon, baru kita bisa melakukan proses pengelasan. Lakukan proses pengelasan ini secara hati-hati, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Baik, untuk jalur pipa kapiler pembuangan pada filter dryer sudah saya pasang. Selanjutnya saya akan lakukan pengelasan pada pentil pengisian pada pipa sectionnya ini. Oke, untuk melakukan proses pengelasan, pastikan pada bagian pipanya ini sudah mulai membara, baru kita berikan kawat lasnya ini. Dan pastikan tidak ada kebocoran sedikit pun pada saat kita lakukan proses pengelasan. Oke, sudah selesai untuk pemasangan pentil pengisian. Nah, seperti ini, biarkan dulu dingin ya. Untuk jalur pembuangan pipa kapiler juga sudah saya lakukan pengelasan. Selanjutnya saya hidupkan unitnya ini. Motor fan kondensor aktif, mesin kompresor aktif. Lalu di bagian kapiler pembuangannya ini ada semburan udara yang keluar. Lalu untuk sepuyer pentil pengisian saya pasang terlebih dahulu.
Kemudian saya pasang manifold. Selang manifold saya pasang pada ventil pengisian. Pastikan pemasangannya harus erat, jangan sampai ada yang kendor. Lalu keran manifold saya buka, lalu saya tutup. Jarum manifold akan turun. Nah, ini adalah proses pemvakuman. Namun saya gunakan metode ini untuk mencari di mana letak kebocorannya. Saya gunakan cairan metil atau Thousand untuk menganalisa di mana letak kebocorannya. Apakah di jalur evaporator atau di jalur kondensor. Caranya, saya pasangkan tutup dari metil ini pada ujung kapiler pembuangan. Lalu saya berikan cairan metil secukupnya untuk melihat gelembung udara yang ada pada cairan metil tersebut. Oke, saya perjelas biar nampak ya. Nah, ini cairan metilnya saya letakkan di tutupnya. Nampak jelas ya, gelembung udara saat proses vakum ini terlihat. Dan kita akan lihat apakah gelembungnya ini mau berhenti atau tidak ya. Dan untuk menganalisa gelembung tersebut diperlukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Oke, kita amati dari sekarang ya, apakah gelembungnya ini mau berhenti atau tidak. Jadi harus kita perhatikan betul gelembungnya ini. Karena dari gelembungnya ini kita bisa tahu nanti di mana letak kebocorannya. Oke, kita amati terus ya. Diperlukan waktu sekitar 15 menit. Saya rasa sudah cukup. Oke, kita amati dulu gelembung udara yang keluar pada cairan metil ini apakah mau berhenti atau tidak.
besar dia, kelihatan. Kecil barangnya. Oh, buat di zoom. Berapa kali zoom apanya, Pak? Nggak tahu. Keren juga ya, idenya mekanik kita ini, Pak. Pegang kelawak. Jadi ngeliatnya tuh ke sini aja. Kecil aja awas yang besar. Punya aku. Aduh basah. Nah, aku loh kali. Ya, oh, ya Bu, makasih. Ya. Boleh nggak kelasnya ini? Ya kelas. Kita gaji 10. Ambil. Nggak ada pedas-pedas sih. Mana bisa pegang? Masa sambal soto mana? Nggak salah, rata-rata ambilnya kayak gitu. Nggak ada. Yang seret-seret juga yang airnya. Oh, ada telurnya. Kalau suka tuh bakso Jalan Taman. Mas itu pasti tahu bakso Jalan Taman. Tahu. Gimana itu? Kesejahteraan itu kan. Ya. Enak nggak itu? Merah kolnya. Tumpah kan? Gua ada apa tuh?
Ya berapa harganya? Hah? Ya berapa harganya? Hmm? 3? Mahalnya. Tadi dia kamu ngasih dia 300. Nanti uangnya sama Nana 300. Oh, ini ngambil lagi. Hah? Kamu tadi malam belikannya juga nasi kan? Belikannya dia nasi juga kan? Oh, aku kata dokter juga makan nasi. Anda mau lah aku? Nanti siapa yang makan dia? Nggak tahu. Kenapa dia? Hah? Kenapa dilihatkan? Itu loh. Nanti nasi. Gak kepenuhan kayaknya. Memang begitu kayaknya. Ada juga kecil kan kalau begini. Ya. Aku tahu. Telurnya berapa ini? Kalau dua, tamunya satu. Kalau kita mau ambil telur, Kalau nggak ada telur, tamunya yang empat. Baik, setelah saya lakukan analisa kurang lebih 15 menit, gelembung udara yang ada pada cairan metil ini saya bisa dapat simpulkan ini kebocoran di area pipa kondensor. Lalu kita pastikan apakah tidak ada kebuntuan. Saya cabut sumbernya. Cairan metil ini akan terhisap. Nah, jadi tidak ada kebuntuan pada sistem, namun terjadi kebocoran. Dan kebocorannya terletak pada jalur pipa kondensor. Untuk pipa kondensornya ini ada dua bagian, yaitu di bagian bodi dan di bagian ruang mesin. Maka dari itu saya akan nonaktifkan pipa kondensor yang ada pada unit. Saya hanya gunakan pipa kondensor yang ada pada ruang mesin. Untuk pipa kondensornya ini dibantu proses pendinginannya menggunakan fan kondensor. Saya rasa sudah cukup untuk freezer box kapasitas 370 liter. Jadi saya tidak akan menambah pipa kondensor seperti pada video saya sebelumnya. Kali ini saya hanya menggunakan kondensor di ruang mesin yang dibantu oleh motor fan pada kondensor tersebut. Oke,
pipa kondensor yang menuju ke filter sudah saya potong. Lalu pipa kondensor yang menuju ke body freezer ini saya potong juga. Dan untuk pipa kondensornya ini yang dari kondensor mesin ini saya sambungkan pada filter dryer. Oke, saya sambung seperti ini. Untuk melakukan proses penyambungan antara pipa besi, kita gunakan serbuk borak untuk melakukan proses pengelasan. Yang pertama, kita panaskan terlebih dahulu pipa yang ingin kita lakukan pengelasan, sambil kita siapkan serbuk borak. Apabila pipa besi ini sudah panas membara, di saat itu kita oleskan serbuk borak pada area pipa tersebut. Lalu kita bisa mulai melakukan proses pengelasan. Oke, untuk proses pengelasan pipa kondensor yang menuju ke filter dryer ini sudah selesai. Selanjutnya kita biarkan dulu dingin, dan setelah dingin pastikan tidak ada kebocoran ya di saat proses pengelasan. Kita hidupkan dulu unit freezer box. Motor fan kondensor aktif. Pada jalur pembuangan kapiler ada semburan udara. Lalu kita pastikan apakah sudah benar-benar aman, tidak ada kebocoran pada saat kita lakukan proses pengelasan. Oke, dirasa sudah aman. Selanjutnya kita akan lakukan proses pemvakuman. Oke, saya tutup keran manifold. Udara yang keluar pada jalur pipa kapiler pembuangan ini akan habis ya dalam hal proses pemvakuman. Diperlukan waktu kurang lebih 30 menit. Oke, kita biarkan dulu proses pemvakuman kurang lebih 30 menit. Baik, teman-teman, setelah 30 menit proses pemvakuman, jarum manifold sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Lalu udara yang keluar pada jalur pembuangan sudah tidak ada lagi. Saatnya kita akan lakukan penutupan permanen. Baiknya dilakukan pengelasan saja pada ujung jalur pembuangannya ini.
Di saat proses penutupan ini, mesin kompresor kondisinya masih aktif ya. Selanjutnya saya siapkan gas freon yaitu R290 sesuai dengan spesifikasi mesinnya. Ini adalah refrigerant R290. Oke, saya akan pasang terlebih dahulu selang manifold pada keran freon. Pastikan tidak boleh ada yang kendor untuk konektornya ini. Lalu saya buka keran freonnya ini. Maka secara otomatis freon akan menekan pada selang manifold. Sebelum kita lakukan proses pengisian, ada baiknya kita buang dulu kandungan udara yang terjebak pada selang manifold. Setelah itu baru kita bisa lakukan proses pengisian freon pada sistem. Lakukan proses pengisian gas freon ini secara bertahap. Ya, untuk tekanan freonnya kita patok di skala 20 sampai 25 PSI untuk refrigerant R290. Oke, kita biarkan dulu running ya. Sambil kita tambahkan nanti gas freonnya. Untuk arusnya saat ini di 0,65 ampere. Oke, setelah dilakukan proses pengisian freon, saat ini tekanannya di skala 22 PSI. Kita tambah lagi paling tidak di 25 PSI. Nah, saya rasa sudah cukup untuk tekanan R290 di 25 PSI. Filter dryer saya raba terasa hangat, mantap. Oke, tinggal dirapikan saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk selang manifold yang menuju ke ventil pengisian bisa dilepas saja. Dan tidak lupa saya tutup. Oke, tinggal saya tutup dulu kapnya ini di ruang mesin ya. Untuk arusnya di 0,94 ampere. Oke, saya rapikan dulu, saya tutup ya. Dan setelah saya tutup, nah, ini arusnya di 0,92 ampere. Bagaimana hasilnya? Kita intip dulu apakah terjadi pembekuan pada ruang freezer. Wah, nampak jelas ya, sudah mulai terasa dingin. Nah, salju sudah mulai terbentuk, mantap. Jadi kita akan lihat nanti dalam beberapa hari apakah saljunya ini bisa merata. Jadi kita perlukan waktu beberapa hari ya untuk melakukan pengetesan. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 3 minggu kemudian saya lakukan pengecekan kembali. Bagaimana hasilnya? Di ruang freezer kondisinya saljunya sudah merata, nampak sempurna ya proses pembekuannya, dan sudah terisi bahan-bahan makanan pada ruang freezer ini karena dinginnya sudah sangat baik dan sempurna.
Baik, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.